Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Quotes Bijak 89. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah ulama Aceh yang sangat berpengaruh atas terciptanya ulama-ulama besar di Aceh. Salah satu murid beliau yang menjadi ulama besar yaitu Abuya Mudawwali Al-Khalidi. Beliau adalah ulama keturunan bangsawan Aceh. Beliau adalah Abu Syekh Mu'ud. Sebelum kita simak penjelasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena dukungan Anda adalah semangat kami. Terima kasih. Mari kita simak penjelasannya. Abuya Syekh Tengku Haji Toko Mahmud bin Toko Ahmad lahir di Mukim Lampuok, Loknga, Aceh Besar, tahun 1899. Meninggal, Kuta Tuha, Mukim Kutabati, Blampidi, Aceh Barat Daya tahun 1966, atau yang kerap disebut Abu Syekh Mu'ud adalah ulama karismatik. Syekhul Masyaikh, maha guru para ulama, tokoh Persatuan Tarbiyah Islamiyah Aceh dan pendiri Daya Bustanul Huda Blampidi. Ulama yang memiliki darah bangsawan ini, merupakan alumni Dayah Darul Ihsan Kruengkale, Aceh Besar dan Madrasah Irsyadiyahian, Kedah, Malaysia. Kehidupan pribadi. Abu Syekh Mu'ud merupakan keturunan bangsawan Aceh. Ayahnya yang bernama Teku Ahmad adalah Ulebalang Lampuok, Loknga, Aceh Besar. Pada tahun 1930, Abu Syekh Mu'ud menikahi cutnya Maryam binti T. Mamat, putri Ulebalang Lamseki, Lamlong, Loknga, yang saat itu berusia sekitar 12 tahun. Saat menikah dengan Abu Syekh Mu'ud, yang saat itu telah tinggal di Blampidi. Cutnya Maryam tidak langsung pindah ke Blampidi, tetapi tetap tinggal di Lamlong sampai tahun 1937. Selanjutnya tinggal di Blampidi, sampai tahun 1986. Kemudian beliau kembali menetap di Lamlong dan meninggal serta dikebumikan di Menasah Manyang, Lamlong, Loknga, Aceh Besar pada tahun 2006. Abu Syekh Mu'ud dan istrinya memiliki 3 orang anak, yaitu seorang anak laki-laki lahir 1933. Kemudian meninggal dunia beberapa hari setelah dilahirkan. Selanjutnya lahir pula anak perempuan Cut Ridwan Mahmud pada tahun 1935, dan Cut Asmanidar Mahmud pada tahun 1941. Selain memimpin Daya Bustanul Huda Blampidi, Abu Syekh Mu'ud juga tercatat sebagai pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah Pertib Provinsi Aceh yang saat itu diketuai oleh Abu Syekh Hasan Kruengkale. Organisasi ini pertama kali dibawa ke Aceh oleh murid Abu Syekh Mu'ud bernama Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, gelar Abuya Mudawwali, yang sekembalinya dari Sumatera Barat membentuk cabang Perti di Aceh Selatan pada tahun 1942. Pada tahun 1966 bertepatan dengan 1 Ramadan 1385 H, Abu Syekh Mu'ud meninggal dunia dan dikebumikan di depan rumah beliau di Blampidi. Kepemimpinan Daya Bustanul Huda Blampidi selanjutnya diteruskan oleh menantunya atau suami Cut Ridwan Mahmud, yaitu Abuya Syekh Tengku Haji Abdul Hamid bin Tengku Kamaluddin sampai tahun 1980. Abu Syekh Mu'ud pertama kali mengenyam pendidikan formal di Sekolah Rakyat SR Loknga dari tahun-tahun 1904 sampai tahun 1907. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan di Loknga hingga 1914. Pendidikan agamanya pertama kali ia dapatkan dari guru-guru ilmu Al-Quran dan ilmu agama dasar lain di desanya di Mukim Lampuok, Loknga. Kemudian ia belajar ke Dayah Darul Ihsan Kruengkale kepada Abu Tengku Muhammad Hasan Kruengkale dari tahun 1915 sampai 1920. Setelah itu sebagai putra bangsawan pemerintah Hindia Belanda memintanya untuk melanjutkan pendidikan formalnya ke Austria. Akan tetapi saat menaiki kapal yang menuju Batavia, Abu Syekh Mu'ud malah turun saat kapal bersandar di pelabuhan Pulau Pinang. Setelah itu ia berangkat ke Madrasah Irsyadiyahian, Kedah, Malaysia, sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang dipimpin Tengku Muhammad Irsyad Ielebe. Abu Syekh Mu'ud berada di negeri Yan selama 5 tahun dari tahun-tahun 1921 sampai 1925. Di sana ia lebih banyak bertindak sebagai guru dibandingkan sebagai santri. Walaupun demikian, banyak pula pengetahuan yang diperolehnya di negeri itu. Keberadaan Abu Syekh Mu'ud di negeri Yan
Malaysia tidak diketahui oleh keluarganya di Lampung, Lokna. Keluarganya di kampung mengira Teuku Mahmud berangkat dan bersekolah di Pulau Jawa dengan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Abu Syekh Mu'ud pun tidak mengirimkan surat ke kampung halamannya karena khawatir hal tersebut diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini menyebabkan Abu Syekh Mu'ud harus membiayai dirinya sendiri dengan bekerja kepada satu keluarga asal Aceh di Malaysia. Keluarganya baru mengetahui keadaan Abu Syekh Mu'ud di Malaysia setelah salah seorang santri asal Lokna yang berada di sekolah yang sama dengan Abu Syekh Mu'ud bernama Muhammad Yusuf mengabarkan keadaan Abu Syekh Mu'ud kepada keluarganya di Aceh. Membangun daya. Pada tahun 1925, Abu Syekh Mu'ud kembali ke kampung halamannya di Lokna, Aceh Besar. Pada saat yang bersamaan terjadi pergolakan di Blampidi, Aceh Barat Daya yang dilakukan oleh Tengku Pekan dengan menyerang bivak Belanda di Blampidi. Penyerangan ini dilakukan oleh pasukan TGK Pekan sekitar pukul 4 pagi. Setelah banyak tentara Belanda yang tewas, pasukan TGK Pekan berkumpul di Masjid Jami yang berada tidak jauh dari lokasi bivak Belanda. Saat pasukan Tengku Pekan melaksanakan salat subuh di masjid tersebut, tentara Belanda yang tersisa mengambil kesempatan dan langsung memberondongi masjid tersebut dengan tembakan peluru. Hal tersebut membuat pasukan Tengku Pekan syahid termasuk Tengku Pekan sendiri. Anak Tengku Pekan bernama Muhammad Kasim yang kemudian melakukan serangan balasan akhirnya juga turut syahid. Setelah kejadian itu, Tengku Muhammad Yunus Long Imam Cik Masjid Jami Blampidi dan ulama pimpinan pengajian Jamiatul Muslimin menguburkan jasad Tengku Pekan dan pasukannya laksana syuhada di halaman Masjid Jami Blampidi. Kejadian itu membuat pemerintah Hindia Belanda menilai Tengku Yunus Long berpihak kepada pemberontakan Tengku Pekan. Sehingga Tengku Yunus Long tidak diizinkan memimpin pengajian di Masjid Jami Blampidi. Sepeninggal Tengku Yunus Long maka dengan sendirinya aktivitas pengajian di Masjid Jami Mukim Kutabati, Blampidi ini kosong. Hal ini menyebabkan Teuku Sabi cucu Teuku Ben Mahmud Pulebalang Blampidi pada tahun 1927 meminta pemerintah Hindia Belanda untuk mendatangkan seorang pengajar dan ulama lain ke Mukim Kutabati, Blampidi. Abu Syekh Mu'ud yang sudah tiba setahun sebelumnya di Mukim Lampung, Lokna, mendapat rekomendasi dari Abu Hasan Krumkale dan pemerintah sipil di Banda Aceh untuk menjadi pengajar ilmu agama Islam di Mukim Kutabati, Blampidi. Setelah tiba di Blampidi, masyarakat setempat membangunkan rumah untuk Abu Syekh Mu'ud yang berada sekitar 100 meter dari Masjid Jami. Hal ini menyebabkan aktivitas Abu Syekh Mu'ud dilakukan di sekitar Masjid Jami Blampidi. Setelah setahun berada di Blampidi, Abu Syekh Mu'ud mendirikan Dayah Bustanul Huda di Komplek Masjid Jami Baitul Adim Blampidi pada tahun 1928. Ia memimpin dayah tersebut hingga meninggal dunia pada tahun 1966. Abu Syekh Mu'ud menerapkan sistem pembelajaran di Dayah Bustanul Huda dengan mengkombinasikan pola pendidikan yang berkembang di Aceh, seperti sistem di Dayah Darul Ihsan Krumkale atau di beberapa tempat lain dengan pola pendidikan yang dilakukan di negeri Yan Malaysia. Hal ini menyebabkan Dayah Bustanul Huda menjadi masyhur dan didatangi oleh santri dari seluruh Aceh bahkan dari wilayah lain di Sumatera khususnya, setelah akses jalan ke wilayah Blampidi sudah mulai bagus. Murid-murid Abu Syekh Mu'ud banyak yang berhasil menjadi ulama besar di Aceh. Di antaranya Syekhul Islam Tengku Haji Muhammad Wali Al-Khalidi, pendiri Dayah Darussalam Labuhan Haji, Abuya Syekh Tengku Haji Adnan Mahmud Bakongan, pendiri Dayah Ashabul Yamin Bakongan, Abuya Syekh Tengku Haji Jafar Lailon, pendiri Dayah Darul Halim Kuala Bati, Abuya Syekh Tengku Haji Jailani Musa, pendiri Dayah Darussaadah Kota Fajar, Abuya Syekh Tengku Haji Muhammad Bilal Yatim, pendiri Dayah Darul Ulumudiniyah Suwak Setia. Dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya yang tidak tersebutkan namanya. Inilah sejarah singkat guru besar ulama-ulama besar Aceh. Semoga semua ulama Aceh mendapatkan tempat yang mulia di surganya Allah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini menjadi wadah ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena dukungan Anda adalah semangat kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.